Ini udah hadir semua belum? Sepertinya sudah, Ibu. Ini semua kelas ya? Kelas ABC, ABC ya? Iya, Ibu. Iya, Bu. Dimulai aja ya. Suara saya kedengeran nggak? Kebenaran, Ibu. Oke, ini udah slideshow. Kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Saya lupa lagi ngubah. Ya, hari ini kita bahas kimia medisinal yang pertemuan pertama ya. Ini tapi mata kuliah wajib kan ya? Mata kuliah wajib. Pertemuan pertama kita bahas sedikit materi. Cuman ini saya belum edit. Jadi materinya itu, bentar. Jadi untuk yang hari ini, ini bahas tentang definisi sejarah ruang lingkup, tujuan dan manfaat kimia medisinal ya. Ya. Hari ini, minggu depan tentang teori pengembangan obat dan tentang target obat. Nah, untuk yang selanjutnya itu yang ketiga farmakodinamika, bukan ini ya. Jadi ini pertemuan itu pada angkatan-angkatan sebelumnya ini ya, tapi ada perubahan-perubahan yang saya ubah ya tentang materi-materi. Nah, nanti yang pertemuan ketiga itu farmakodinamika, senyawa obat terhadap target obat, itu terhadap enzim dan asam nukleat. Yang keempat itu tentang farmakodinamika, tapi itu terhadap reseptor langsung. Ya, cuma nanti kayaknya reseptor dulu deh, yang ketiga dulu, baru yang enzim dan asam nukleat. Baru yang kelima itu pengaruh struktur terhadap farmakokinetika dan biofarmaseptika senyawa obat. Baru yang keenam, ini kan untuk termin 1 ya, termin 1. Yang keenam yang terakhir di termin 1 nanti ada hubungan struktur sifat kimia fisika. Oh ya, hampir sama ya. Ini ada ikatan kimia ya. Jadi hubungan struktur ikatan kimia, sifat kimia fisika, aktivitas biologis obat. Ya, jadi hubungan strukturnya ikatan kimia dengan aktivitas biologis obat gitu ya. Untuk termin 1. Dan nanti saya di 1 sampai 4 ya. 1 sampai 4, 5, 6 ini mungkin Pahanggara. Ya, Pahanggara. 5, 6, 7, 8. Ini kan 12 ya. Ya, 5, 6, 7, 8, Pahanggara. Ya, bentar. Nah, yang 7 ini juga bukan begini. Jadi yang ke-7 ini kita akan bahas hubungan struktur aspek stereokimia dan aktivitas biologis obat. Yang ke-8 hubungan struktur aktivitas obat secara kualitatif dan kuantitatif ya. 7-8 ini Pahanggara. Ya, yang keempat terakhir nanti Pak Fajar itu tentang yang ke-9 ini penentuan parameter sifat fisikokimia senyawa obat ya. Baru yang ke-10 itu strategi pengembangan lead compound, itu Pak Fajar ya, yang ke-10. Ini udah berubah sih ya, materinya nanti saya ubah deh. Nanti saya kirim ulang ke kalian ya, PPT-nya yang sudah saya edit. Terus yang ke-11 nanti bahas metode modifikasi dan optimasi lead compound ya, senyawa obatnya ya. Baru yang terakhir itu analisa potensi senyawa obat menggunakan molecular modeling ya. Nah, jadi nanti di termin yang pertemuan saya terakhir setelah saya ini nanti ada kuis gitu ya, tapi di Pak Hanggara saya nggak tahu ada kuis atau enggak. Jadi setiap 1 sampai 4 nanti selesai
nanti ada kuis terakhir, nanti ada nilainya gitu ya. Penilaiannya untuk nilai akhir kalian juga gitu. Nilai akhir untuk mata kuliah ini. Pustakanya nih ada di e-book boleh. Ini kan e-book ya, kalau yang Patrick ini e-book. Cuman kalau yang paling gampang dimengerti itu di Siswandono ini. Siswandono ini bukunya murah, kalian bisa beli ya kalau mau beli. Ada yang terbaru juga. Ini fungsinya buat kalian nanti penelitiannya kalau mau pakai apa namanya, komputasi ya. Sekarang kan kalau dulu kan zaman angkatan sebelumnya itu boleh penelitian cuman komputasi, tapi sekarang nggak bisa. Kalau dia udah nggak bolehin, jadi apa, komputasi harus juga dengan misalnya kalian mau sintesis apa itu harus komputasi plus dengan penelitian di lab tuh ya. Jadi seenggaknya ada gitu ya beberapa mahasiswa yang mau penelitiannya pakai komputasi gitu ya. Jadi misalnya mau nguji aktivitas di mencit, misalnya aktivitas apa gitu di reseptornya apa misalnya, atau di bakteri juga bisa, itu kalian uji dulu komputasinya ya, uji komputasi. Nah itu nanti kita pelajarinnya di sini di kimia medisinal ya, pakai Autodoc biasanya kalau untuk komputasi yang kita bahas. Itu nanti di sama Pak Fajar sih ya, bahasnya di akhir tuh. Ini penilaiannya, nanti kita juga ada tugas, saya juga ada kasih tugas dan nilai kuis. Nah, kuisnya ini kan kuis 1 sama kuis 2. Nanti tergantung kalau Pak Hanggara atau Pak Fajar nggak ada ngasih kuis, berarti nanti kalian di akhir juga harus ada kuis ya. Pokoknya harus ada kuis 1, 2. Kalau misalnya cuma ada 1 kuis ya berarti nilainya kuisnya 1 aja, jadi 40% gitu ya. Baru nilai tugasnya 20, nilai UASnya 40. Sekarang tuh kayaknya ada nilai afektif deh, saya lupa lagi. Nilai efektif itu 10%. Tuh ya. Kayaknya nilai kuisnya jadinya 30% di sekarang. Ada nilai efektif 10%. Tuh. Kalau sama saya online terus aja ya. Ya. Jadi sekretaris per kelas tolong direkap ya untuk kehadiran kan minimal 2 kali nggak hadir ya, minimal 2 kali nggak hadir. Itu nggak bisa ikut UAS ya kan. Sama tugas harus dikumpulin ya, tugas kalau karena kan paling saya kasih tugas cuma 1 kali. Kalau misalnya nggak ada tugas, nilai tugas ya berarti 0 dikali 20% kan udah nggak ada nilainya, 0. Berarti tinggal nilai kuis sama UAS gitu. Sama afektif tadi, efektif cuma 10%. Nah, dan nanti kan yang rekap, saya kan nggak bisa ngawasin banget ya kehadiran kalian, kami kan 3 kelas langsung. Jadi per kelas sekretarisnya minta tolong ya, direkapkan itu apa absensinya sampai 2 kali, minimal 2 kali. Nanti habis pertemuan gini, saya langsung tanda tangan ya. Langsung tanda tangan absen sama absen mahasiswa sama absen dosennya, langsung kirim ya. Kirim ke saya buat saya tanda tangan, nanti saya kirim ulang. Biar nggak numpuk di akhir gitu. Kadang juga kalian kan banyak ngurus absen ya, nanti lupa lagi. Ya.
termasuk materi ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Untuk ini. Ya kalau nggak ada kita langsung masuk materi. Kalau hari ini kan kita bahas tentang pendahuluannya masih awal ya. Jadi kalian harus tahu dulu kimia medisinal itu apa. Pasti kalian baru dengar. Apalagi saya tadi bahas tentang komputasi apa hubungannya gitu. Jadi kan kalau definisi kimia medisinal, jadi kan kalau kimia medisinal di sini ya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari penemuan ya. Jadi kita kalau sudah bicara kimia medisinal itu pasti ada penemuan ya, penemuan, pengembangan, bentar ya. Penemuan, pengembangan ya, bukan hanya penemuan yang baru, tapi misalnya kita sudah ada obat nih, tapi dikembangin, diperbaiki sifatnya gitu, namanya pengembangan gitu ya. Identifikasi dan interpretasi cara kerja senyawa biologis aktif obat. Ya, bukan hanya penemuan dan pengembangan, tapi misalnya sudah ada nih obat yang bekerja pada suatu senyawa, pada suatu biologi pada suatu reseptor gitu kan di dalam tubuh sudah bekerja. Kita mau pelajari nih gimana cara kerjanya, data farmakokinetikanya gimana. Nah, itu bisa secara kimia medisinal pada tingkat molekul. Kimia medisinal juga melibatkan studi identifikasi dan sintesis produk metabolisme obat dan senyawa yang berhubungan gitu ya. Jadi untuk sintesis itu untuk mengubah bentuk-bentuk senyawa ya. Jadi kan kalian udah dapat kimia organik kan ya? Mata kuliah ya. Jadi kalau kimia medisinal di sini kalian harus sudah pahamnya itu ya, kasarnya kalian udah lulus lah kimia organik, farmakologi itu udah paham tuh. Karena berhubungan sekali. Jadi benar-benar kita harus menghubungkan antara struktur kimia obat dengan aktivitas biologis obatnya. Biasanya dibahas oleh si Berger ya, tahun 1970. Nah, ilmu pengetahuan yang merupakan cabang ilmu kimia dan biologi ya. Dan mau digunakan untuk memahami dan menjelaskan mekanisme kerja obat ya. Jadi makanya saya bilang kalian harus sudah tahu banget kimia organik dan farmakologi. Biologi, kenapa ada biologi? Karena yang kita pelajari adalah sel, reseptor, enzim, asam nukleat. Itu kan tempat kerja obat ya. Reseptor itu apa? Kan ada protein, itu kan juga tempat kerja obat. Itu biologi banget gitu. Ilmu kimia berarti di sini struktur kimianya bekerja di sel-sel biologi di dalam tubuh gitu. Kenapa bisa struktur yang ini berikatan dengan reseptor ini, dengan protein ini, dengan enzim ini gitu. Ya, makanya kita bisa menjelaskan mekanisme kerja obat. Sebagai dasarnya ini mencoba untuk menetapkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis obat ya. Hubungan struktur kimianya ya. Jadi serta menghubungkan perilaku biodinamik melalui sifat-sifat fisik dan kereaktifan kimia senyawa obat. Jadi kimia medisinal di sini melibatkan isolasi, karakterisasi, dan sintesis senyawa-senyawa yang digunakan dalam bidang kedokteran untuk mencegah dan mengobati penyakit serta memelihara kesehatan. Ya, jadi ya keseluruhan ilmu farmasi ya ada di kimia medisinal ya. Jadi struktur senyawanya dan aktivitasnya gitu, aktivitas biologis, struktur kimianya. Dan itu kalian yang harus paham di situ. Jadi nanti kalau ada, ini kan 2020 ya kalian ya, kapan sih proposalnya, tahun depan ya? Atau iya tahun depan ya. Adalah beberapa mahasiswa yang memang mau uji aktivitas misalnya, tapi diuji dulu secara komputasi, dibaca dulu senyawa ini kenapa bisa
ada aktivitasnya di mencit misalnya kan sebagai antibakteri, misalnya antibakteri kan berarti pakai bakteri, kita lihat nih protein bakterinya apa, reseptornya apa, kita cari nanti kita pelajarin secara kimia medisinal, baru diuji gitu. Itu ini adalah sebenarnya kalau kimia medisinal nih uji pendahuluannya. Cuman datanya bisa kita gunakan gitu, untuk penelitian kita gitu. Nah, ini batasan kimia medisinalnya yang berdasarkan Taylor dan Kingwell tahun 81 ya. Jadi untuk studi kimia medisinalnya di sini studi kimiawi senyawa ya, studi kimiawi senyawa atau obat yang dapat memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan. Dan melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologis untuk mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang tidak menguntungkan. Jadi hingga hari ini pun ya, hari ini masih ada obat yang efek sampingnya itu besar gitu ya. Ya masih banyak perubahan-perubahan pengembangan-pengembangan yang masih diupayakan dilakukan untuk menekan efek samping yang lebih rendah. Jadi untuk kimia medisinal di sini bukan hanya cari senyawa baru, jadi bisa juga memperbaiki sifat dari obat yang sudah ada, diubah apanya, struktur kimianya untuk bisa memaksimalkan efek pengobatan ya, dan memperkecil efek samping, itu yang paling penting. Bisa efek pengobatannya tetap ya, tapi efek sampingnya diturunkan gitu. Nah, untuk ruang lingkupnya, ya ruang lingkup yang bisa kita cakup di kimia medisinal ya menurut Burger di sini yang pertama itu isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman secara empirik yang telah dilakukan untuk pengobatan. Jadi banyak kan yang sudah secara empiris. Misalnya kalian baru pertama nih mau menguji tanaman baru, isolasi, kita pelajarin aja dari misalnya genusnya, dia punya senyawa ini gitu. Kita pilih aja, misalnya kita nggak tahu nih dia punya aktivitas apa ya gitu kan, yang aktivitas apa diuji dulu aja secara komputasi di kimia medisinal. Kita pilih salah satu senyawanya, baru diujikan pada reseptor apapun gitu. Misalnya di antibakteri, apakah dia ada aktivitas gitu. Apakah ada aktivitasnya itu bisa dilihat secara kimia medisinal itu secara komputasi, tapi ya pakai komputer, jadi pakai perangkat komputer. Itu bisa kita lihat energi aktivitasnya terhadap reseptor tertentu. Biasanya kan kalau masih awal kan kalian uji antioksidan, toksisitas tuh boleh. Cuman kalau misalnya mau uji antibakteri, misalnya dipakainya secara empiris itu sebagai obat luka gitu kan. Obat luka berarti bisa nih kita arahnya ke antiinflamasi atau ke antibakteri. Kita coba dulu secara secara komputasi di antibakteri ini bisa nggak kita cari nih bakteri proteinnya apa di bakteri ini, kita cari nanti ada namanya aplikasinya di lupa lagi saya, di protein data bank itu di PDB ya, PDB itu di online, itu secara online ya, bisa kita cari di situ banyak protein yang bisa kita cari dari beberapa bakteri. Seperti itu tuh kalau secara empiris ya. Jadi kita nggak meraba-raba lagi ya. Kita nggak meraba-raba lagi, ada nggak aktivitasnya di bakteri ini nih. Misalnya kalian mau coba di 10 bakteri, itu kan banyak banget ya. Kalau di 10 bakteri. Jadi ya kita coba aja secara komputasi gitu. Secara komputasi di bakteri satu dulu yang ini apakah ada. Baru kita coba di lab gitu. Itu semua datanya bisa dipakai.
Ya, kalau semua coba di lab ternyata zona hambatnya nggak ketemu kan, nggak bisa dipakai kan datanya. Terus untuk sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial. Jadi semua senyawa itu kan punya bentuk dasar ya, bentuk awal sebelum kita ubah-ubah gitu ya. Jadi bentuk dasarnya ini dilakukan perubahan-perubahan pengembangannya untuk mengubah menjadi aktivitas yang baru atau meningkatkan aktivitas atau menurunkan efek samping dan lain-lain gitu ya. Biasanya sih pengembangannya untuk mencari aktivitas yang lain gitu. Ya, untuk kalau ditambahkan beberapa struktur senyawa atau beberapa gugus fungsional yang lain gitu. Terus yang ketiga mencari struktur induk baru. Nah, ini struktur induk. Kita cari struktur induk baru, kita bikin struktur baru, tapi yang misalnya yang mirip dengan senyawa yang ada misalnya ya. Dengan tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah gitu ya. Mencari struktur induk baru bisa. Tapi daripada kita mencoba terlalu banyak di lab dengan struktur baru ini, kita coba-coba habis banyak bahan, jadi kita pakai secara komputasi dulu gitu. Kita bikin struktur ini ya, kita gambar nih di komputer, dibikin bentuk 3D-nya, baru dimasukkan di apa? Misalnya di Autodoc. Kalian kan pasti udah pernah dengar kan ya komputasi. Pasti udah. Setelah ini deh saya kasih tugas bacaan ya, jurnal-jurnal yang membahas tentang kimia medisinal ini, tentang apa, komputasi. Jadi biasanya itu studinya in silico ya. Studi in silico itu mencari aktivitas sebelum dicobakan di lab gitu. Lalu menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya ya. Itu bisa juga. Lalu mengembangkan rancangan obat. Biasanya mengembangkan rancangan obat nih, kalau saya dulu, teman-teman juga ada yang pencarian vaksin, itu dicoba dulu di komputasi. Terus kalau saya dulu kombinasi, jadi misalnya obat TB nih, obat TB kan udah ada nih rangkaiannya, udah ada dari pemerintah kan sudah ada ya. Nah ini kita mau coba nih kombinasikan dengan misalnya dengan teh gitu ya. Apakah bisa meningkatkan kerja obat TB ini, jadi bisa lebih singkat pengobatannya atau gimana gitu kan. Kita coba, kita bandingkan. Kalau dikombinasikan gimana? Tuh. Nah, kalau dengan teh berarti kan kita harus cari senyawa yang ada di teh itu apa. Kalau di teh itu kan ada epikatekin, epigalokatekin galat. Nah, itu digambar masing-masing senyawa itu ya. Jangan senyawa yang metabolit primer, bukan yang metabolit sekunder atau jangan golongan senyawa, tapi yang memang sudah senyawa yang digambar. Bukan golongan, jangan yang flavonoid, kan flavonoid kita nggak tahu flavonoidnya apa gitu. Ya kalau fenol ya jangan fenolnya apa, senyawa apa gitu, dicari. Lalu mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia fisika dengan bantuan statistik. Nanti juga pakai statistik juga bisa. Itu melihat hubungan kuantitatifnya. Hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Ya, itu HKSA-nya. Ya. Itu, ini ruang lingkupnya. Nih, jadi kalau dengan ilmu lain tadi harus ada kimia analisisnya juga harus paham ya, kimia organik, kimia fisika, biokimia. Karena yang kita pelajarin di biokimia itu kan protein, asam nukleat, reseptor itu kan terdiri dari protein, asam amino ya. Karena yang akan berikatan dengan struktur-struktur kimia dan gugus-gugus fungsional itu adalah asam-asam amino yang ada pada reseptor. Tuh. Dan harus paham di situ. Terus farmasetika.
biotransformasi ya. Kalau farmasetika di sini juga kita bisa cari misalnya bukan hanya senyawa aktif yang kita bisa lakukan atau pencarian di komputasi, tapi bahan tambahan juga. Apakah bahan tambahan ini nggak mengganggu si senyawa aktif gitu pada saat kita bikin formula gitu kan. Ya, farmakologi ya pasti ya, farmakologi karena mekanisme kerjanya kita harus tahu ya. Kimia medisina, farmakologi, kedokteran klinik ya, toksikologi tentang toksik, efek toksiknya, patologinya, biologi, mikrobiologi, fisiologi ya, semuanya berhubungan di sini ya. Jadi kalau sejarahnya ya, jadi sejarah kimia medisina itu jadi beberapa abad yang lalu ya, periode pengembangan bahan obat organik itu kan sudah dilakukan ya dari dulu ya, untuk mencari kemungkinan adanya hubungan struktur kimia, sifat kimia fisika, aktivitas biologis senyawa aktif atau obat. Pada abad ke-19, jadi bahan alamiah yang cara empiris yang sudah digunakan itu sudah ada dikembangkan ya dulu waktu pada abad ke-19 dengan cara isolasi zat aktif. Diidentifikasi struktur kimianya, baru diusahakan untuk dapat dibuat secara sintetis. Itu yang dari bahan alam, diisolasi, baru dilakukan pengembangan secara sintesis gitu kan. Juga sudah dilakukan modifikasi struktur zat aktif dengan cara sintetis dalam usaha untuk mendapatkan senyawa baru dengan aktivitas yang lebih tinggi. Itu sudah pada tahun abad ke-19. Jadi dulu pada saat penemuan penisilin ya oleh Alexander Fleming, jadi antibiotik yang potensial ya, kalau dulu penisilin pada zamannya juga aman. Namun makin lama alergi penisilin itu sudah semakin tinggi ya, jadi dicari antibiotik pengganti. Itu jadi diubah-ubah ya, mungkin dari struktur awal penisilin diubah-ubah. Lalu morfin ini juga dulu digunakan sebagai analgetik. Analgetik paling kuat yang dulu untuk memblok rasa nyeri, tapi menimbulkan ketergantungan. Berarti kan kalau ketergantungan kan berarti kan efek samping ya. Efek samping berarti dari morfin ini struktur awalnya bisa diubah diturunkan menjadi turunannya untuk yang tidak ada ketergantungan. Jadi sekarang morfin kan dibatasi khusus untuk anestesi. Yang selanjutnya lagi nih pada tragedi Pearl Harbor ini untuk penggunaan barbiturat ya sebagai anestetis umum. Nah, heroin merupakan analgetik untuk menolong pasien. Dan banyak lagi ya yang sudah dikembangkan dulu ya pada zaman sejarah awal kimia medisina. Nah, sumber obat. Jadi kalau sumber obat kan macam-macam ya. Kalian kan pasti udah belajar. Nah, ini ada obat alami. Obat alami itu ya dari alam ya, yang diisolasi. Misalnya quinin, atropin ya, pada hewan gitu ya. Contohnya quinin dan atropin. Dan pada hewan ini ada minyak ikan, hormon, mineral ya. Nah, kalau mineral itu kan contohnya dari belerang, kalium bromid gitu kan ya. Jadi ada dari tanaman, hewan, juga dari mineral. Itu sumber-sumber obat. Terus ada obat sintesis gitu ya. Jadi dari bahan dasarnya dari alam ya, tapi diubah ya. Diubah bentuknya, diubah menjadi bentuk sintesisnya ya. Misalnya morfin menjadi kodein. Ada sintesis murni, benar-benar dilihat bentuk struktur obat yang dari alam misalnya, tapi
dibuat di lab gitu. Yang didapatkan senyawa aktivitas farmakologisnya mirip atau sama gitu ya. Nah, obat yang tidak dapat dibuat secara sintesis atau biaya produksi mahal, maka diisolasi. Nah, jadi obat, jadi ada obat, enggak semua obat ya, semua obat. Sebenarnya sih semua ya, kalau dari alam itu nggak bisa diproduksi terus menerus diisolasi gitu kan nggak bisa, karena akan merusak lingkungan ya kan. Jadi harus dilakukan dan ini ya biaya produksinya mahal ya. Nah, diisolasi dari sumber alam. Kalau sintesis itu biaya produksinya mahal. Kalau diisolasi sumber alam dari sumber alam, misalnya glikosida jantung, quinin, atropin, insulin, ya itu kan pasti ya mahal ya. Karena ketersediaannya juga nggak terlalu banyak. Makin lama makin habis gitu kan. Kalau misalnya kita isolasi semua. Jadi udah 5 juta senyawa kimia ya, yang sudah diidentifikasi setiap tahun bertambah 100.000 senyawa baru ya. Itu kan setiap tahun, ini udah tahun berapa, banyak senyawa-senyawa baru ya. 63.000 telah digunakan secara umum ya. 4.000 sudah sebagai obat, 4.000 sebagai bahan tambahan, 1.500 sebagai pestisida. Jadi nggak semuanya sebagai obat. Maka sampai sekarang banyak penyakit-penyakit baru yang timbul yang butuh obat-obat baru. Itu kan pasti dibutuhkan banyak pengembangan obat. Yang nggak semuanya harus dilakukan di lab dulu, karena semuanya harus trial dan error di lab, pasti butuh biaya yang besar. Ini ya, jadi 252 obat pada daftar obat di daftar obat esensial ya, sumber obat di sini. Hampir ya 50% lebih ini bisa kita cari ya secara kimia medisinal ya. Sintesis kimia, semisintesis dari mikroorganisme. Mikroorganisme berarti kan antibiotik ya kan, antibiotik, vaksin ya kan. Vaksin berarti kan dari virus. Virus kita bisa pelajarin secara komputasi untuk proteinnya, dan kita bisa pasangkan kita lihat aktivitasnya, apakah bisa bekerja di reseptor tertentu. Mineral itu bisa, tumbuhan, hewan bisa secara farmakognosi ya. Nah, di sini pengembangan obat baru, satu jenis obat itu dapat dipasarkan 20 sampai dengan 200 miliar rupiah ya, dari 8.000 sampai dengan 10.000 senyawa baru yang sudah disintesis. Ya setelah uji kimia, fisika, aktivitasnya dan lain-lain. Itu kemungkinan hanya satu yang secara klinik dapat digunakan sebagai obat. Itu tuh dari banyak senyawa baru ya, itu hanya satu kemungkinannya ya, hanya satu. Dan nggak mungkin itu sudah keluar uang segini ya, dan waktu ya, karena kan pasien kita nggak bisa nunggu bertahun-tahun untuk bisa sembuh gitu kan, karena nunggu satu jenis obat senyawa gitu kan. Ya kasusnya kemarin itu yang COVID itu kan banyak sudah yang itu kan alhamdulillah berapa, 1 tahun ya dari dapatkan vaksin. Nah itu nggak mungkin kita harus butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk dapat. Hanya ada yang medisinal ya, kita uji secara komputasi dulu. Nah, setelah ilmu pengetahuan berkembang, sudah diketahui struktur kimia obat ternyata dapat menjelaskan sifat-sifat obat itu ya. Unit-unit struktur molekul obat berkaitan dengan aktivitas biologis obat. Bentar ya.
Jadi unit-unit struktur molekul obat yang berkaitan dengan aktivitas biologis obat ya untuk mencari hubungan antara struktur kimia dan aktivitas biologis dapat dilakukan terutama dengan mengaitkan gugus fungsional ya. Kalian sudah belajar kan ya kalau kimia apa struktur kimia obat, struktur kimia senyawa. Nggak usah obat dulu deh. Misalnya kalian yang kalian pelajari pelarut-pelarut yang sudah kalian gunakan di lab, pelarut-pelarut pasti ada gugus-gugus fungsional ya dengan respon biologis yang tertentu. Kadang mengalami kegagalan ya, kegagalan karena terbukti bahwa dengan unit struktur kimia yang sama belum tentu menunjukkan aktivitas biologis yang sama. Ya, sebaliknya, aktivitas biologis yang sama sering diperlihatkan oleh senyawa dengan struktur kimia yang berbeda. Makanya dengan struktur kimia yang berbeda-beda ini perlu dikembangkan ya. Dengan struktur kimia yang sama perlu dilakukan pengembangan dengan struktur kimia yang berbeda-beda. Ini contoh yang pertama ya. Jadi ada senyawa dengan gugus fungsional yang sama ya, memiliki aktivitas biologis yang sama. Jadi contohnya yang pertama, ini turunan fenol. Jadi contohnya adalah fenol, kresol, eugenol, dan timol mengandung gugus fungsi hidroksi fenol ya, berkhasiat sebagai antibakteri ini ya. Tapi di cincinnya ini bisa ditambahkan gugus fungsional tertentu menjadi ini kan fenol ya, fenol kalau ditambahkan 2CH3 menjadi kresol, eugenol, dan timol itu bisa aktivitasnya menjadi sebagai antibakteri gitu ya, sama-sama menjadi antibakteri. Ya, tapi sama-sama mengandung gugus fungsi hidroksifenol gitu ya. Sama-sama berkhasiat sebagai antibakteri. Padahal dengan menambahkan gugus fungsional yang bermacam-macam sudah kita punya berbagai banyak senyawa gitu ya. Ada fenol, kresol, eugenol, dan timol. Lalu yang kedua ini golongan sulfonamid. Jadi di sini contohnya ya, ini sebagai antibakteri ya. Ini sulfonamida, ini struktur utamanya ya. Struktur utamanya yang diubah adalah di sini nih pada NH-nya ini, pada R-nya ini yang ditambahkan dengan gugus fungsional tertentu untuk menghasilkan kalau H yang tanpa ditambahkan jadi sulfonamid ya. Ya, kalau tanpa ditambahkan, kita ditambahkan CH3 menjadi sulfasetamid. Terus kita ditambahkan ini dengan gugus fungsional ini adalah menjadi sulfoguanidin ya. Kita ditambahkan dengan cincin ini menjadi sulfametoxazole ya. Dan di sini berhasil sebagai antibakteri sama. Tapi gitu ya. Jadi di situ, jadi kita lihat, misalnya kita, kenapa sih kalau antibakteri perlu ada turunan-turunan baru itu kenapa sih memang? Ini kan harus pada penambahan ini. Kenapa memang ada yang bisa jawab nggak? Kalau antibakteri yang paling gampang deh. Kenapa kita nggak pakai sulfanilamid aja sebagai antibakteri kan sama? Kenapa? Halo, sudah belajar farmakologi kan? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada pengembangan bakteri, olah antibakteri. Kenapa? Halo, halo. Ada orang? Jawab Bu. Ya. Kalau
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rajab dari kelas A 2020. Jadi kalau menurut saya sulfonamid itu kayak mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Jadi kan bakteri itu kan butuh nutrisi tuh Bu. Nutrisinya tuh dari untuk membentuk asam nukleat tadi. Nah itu tuh nanti diganggu supaya bakterinya itu jadi tidak dapat berkembang biak gitu Bu. Itu mekanisme Jadi kerjanya ya? uh, Mekanisme kerjanya ya? Enggak, maksud saya tuh kenapa kita nggak pakai sulfonamid aja? Kenapa mesti diganti lagi? Ada penambahan R-nya di sini, kenapa harus ditambahin jadi sulfacetamid? Kenapa ada sulfaguanidin, sulfamethoxazole? Itu kenapa? Kenapa ada pengembangan obat? Kalau antibakteri aja nggak usah obat lain dulu. Izin menjawab, Bu. Karena bakterinya mungkin bermutasi, Bu. Jadi sehingga kita ini harus memperbarui obat-obatannya, Bu. Karena apa? Kenapa? Sorry. Bakterinya tuh bermutasi, Bu. Ya, bermutasi. Jadi menimbulkan pada pasiennya menimbulkan apa? Resistensi, Bu, pada obat yang pertama. Iya, betul. Ya, resistensi sekarang bukan hanya dari dulu sampai sekarang ya. Resistensi itu jadi masalah terbesar gitu ya. Jadi banyak pasien yang nggak mempan sudah misalnya sama sulfanilamid. Sama sulfanilamid sudah nggak mempan. Nggak usah sama pasien lain, sama anak saya juga begitu. Jadi kadang datang ke dokter yang sama, ternyata antibiotiknya udah diganti lagi, karena kan datang terus, kenapa nggak mempan, sudah terlalu sering minum antibiotik, gitu kan. Jadi harus diganti dengan golongan yang sama, tapi turunannya gitu. Paham ya? Itu kalau antibiotik. Makanya harus ada pengembangan obat. Sampai sekarang pun antibiotik masih ada. Banyak antibiotik terbaru. Karena itu resisten. Ada pasien yang perlu dengan antibiotik yang terbaru gitu. Memang udah nggak bisa pakai antibiotik yang biasa dia pakai. Tuh. Jadi penjelasannya ya. Jadi kalau turunan senyawa dengan gugus fungsi sama dapat memberikan respon biologis yang sama. Itu karena apa? Itu karena bekerja pada reseptor yang sama atau mempengaruhi proses biokimia yang sama gitu ya. Jadi kalau turunan fenol tadi ya, turunan fenol ini dapat menyebabkan koagulasi dan denaturasi protein sel bakteri ya. Kalau untuk ya pada gugus fungsi hidroksinya tadi ya di turunan fenol. Kalau sulfonamid pada gugus fungsi utama sulfonamidnya kan yang diubah ya tadi. Itu dapat bekerja pada penghambatan bersaing dengan para aminobenzoat. Ya, suatu senyawa yang diperlukan untuk pembentukan asam dihidropeteroat yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Itu dia sama-sama bekerja pada reseptor yang sama. Itu kalau yang gugus fungsi itu kan gampang ya kalau gugus fungsinya sama. Kalau gugus fungsinya sama, tapi ternyata dia kerjanya aktivitasnya berbeda, itu karena apa? Cara kita lanjut ya. Nah ini yang selanjutnya adalah senyawa dengan struktur kimia yang berbeda, tetapi aktivitas biologisnya sama. Kalau tadi kan strukturnya gugus fungsinya sama ya, tapi ini dari gugusnya aja udah beda ya. Tapi aktivitas biologisnya sama. Jadi contohnya obat anestesis sistemik. Ya, ada ether, siklopropan, halotan, dan tiopental. Ini gugusnya udah sangat berbeda ya. Ya, nah ini yang kedua ini obat diuretik. Jadi untuk turunan merkuri organik jadi chlormerodrin ya. Turunan sulfamid ya, acetazolamid ya, turunan tiazid dan spironolakton. Ini aktivitasnya sebagai obat diuretik. Kira-kira kenapa bisa aktivitasnya bisa sama kalau struktur kimianya berbeda? Kalau tadi kan reseptornya sama ya,
dia reseptornya sama ya, sama, jadi gugus fungsinya sama, bekerja pada reseptor yang sama gitu. Cuman gugus fungsinya diubah ya kan, tadi ada penambahan apa, gugus fungsi yang berbeda sehingga bakterinya tidak apa, tidak mengenal tuh apa, gugus yang awal. Jadi kalau misalnya dia resisten, oh ternyata beda, bukan sulfanilamid ya, jadi dia bisa tuh bekerja tuh. Oke, jadi ya kalau turunan senyawa dengan struktur kimia yang berbeda ini memberikan respon biologis yang sama karena ya aktivitas turunan tersebut tidak tergantung pada struktur kimia yang spesifik. Jadi kalau obat nanti saya kasih materi deh ya, ada materi, ada yang obat dengan struktur kimia spesifik sama obat yang struktur kimia yang tidak spesifik. Jadi di sini dia tidak tergantung pada struktur kimia yang spesifik, tapi lebih tergantung pada sifat kimia fisik. Dia tidak tergantung pada struktur kimia ya. Jadi dia tergantung pada kimia fisika seperti kelarutan, aktivitas termodinamik ya. Jadi ini terjadi pada senyawa berstruktur tidak spesifik ya. Ini contohnya adalah obat anestesi sistemik tadi ya. Itu dia tidak tergantung. Jadi kalau di anestesi, obat anestesi itu berarti gimana? Sifat kimia fisika obatnya harus gimana nih kelarutannya? Kalau di anestesi kan berarti di mana kerjanya? Di mana? Di otak kan, di otak ya. Ya kan kalau anestesi kan di otak. Berarti sifat kimia fisikanya obat anestesi itu harus bagaimana? Kelarutannya harus gimana? Kelarutan di airnya harus gimana? Rendah atau tinggi? Kayak sawar otak itu gimana? Dia lebih mengandung apa di otak? Lebih banyak lemak kah atau air ya kita nih? Kalau banyak airnya gimana kalau di otak kita? Oke, gimana sekarang? Gimana? Bentar, ada yang cek. Bentar. Oke. Aduh. Jadi yang harus kalian pahamin ya kalau di sawar otak itu kan yang banyak penembusan otak, penembusan senyawa ke sawar otak itu kan obat anestesi ya. Sawar otak itu harus kelarutannya harus rendah di air ya. Jadi dia harus lebih lipofilik ya. Lipofilik suka lemak ya, lipofilik. Itu harus lipofilik. Jadi kalau yang di anestesi berarti dia sifat kimia fisikanya dia harus yang lipofilik ya, harus yang memang kelarutannya rendah di air. Nah, kalau obat diuretik di sini menghasilkan respon farmakologisnya sama karena masing-masing turun mempengaruhi proses biokimia ya, interaksi dengan reseptor yang berbeda. Jadi mekanisme kerjanya beda, tapi efek biologisnya itu sama-sama diuresis ya. Jadi di sini menghasilkan respon farmakologisnya sama ya, sama-sama menurut diuresis, tapi dia interaksi dengan reseptornya beda-beda. Tadi kan yang ini masih tadi diuretik tadi ke atas. Nah, obat diuretis ini kan strukturnya emang beda-beda. Nanti kalian baca
Chlormerodrin ini reseptornya apa, acetazolamid ini reseptornya apa. Ini beda-beda reseptornya, tapi efeknya itu sama-sama menimbulkan efek diuresis, gitu, menunjang pengertian bahwa mekanisme kerja obat pada tingkat molekul ini dapat melalui beberapa jalan ya. Jadi ada obat dengan tipe struktur berbeda dapat menunjukkan respon farmakologis yang sama, gitu. Ya, paham ya? Reseptornya beda ya, tapi itu efek farmakologisnya sama-sama menimbulkan diuresis gitu. Oke, terus ini ada senyawa dengan unit strukturnya sama, tetapi memberikan aktivitas biologis yang bermacam-macam. Nah, nih tadi sulfonamid juga nih. Sulfonamid di sini ya, ini kan mana struktur induknya kan ini ya. Nih dapson itu yang ini. Ditambahin dengan gugus fungsi di sini menjadi dapson ya, sulfonamid menjadi dapson. Ini sulfonamid menjadi sulfadoksin ya. Ini apa? Sulfonamidnya ya kan. Menjadi karbutamid. Ini menjadi probenesid ya. Dan ini nih ya. Sulfonamidnya menjadi hidrokortiazid ya. Yang di sini yang berkhasiat antibasama si sulfonamid itu sebagai antibakteri ya. Ternyata bisa diubah menjadi obat diuresis ya. Hidrokortiazid di sini menjadi anti lepra ya, sidapson, anti malaria ya, menjadi urikosurik ya, probenesid, dan anti diabetes. Tuh. Itu karena ada penambahan gugus fungsional dengan aktivitas dengan sifat yang berbeda-beda ya. Jadi dia bisa mengarah ke reseptor dengan penambahan gugus fungsi ini dia bisa misalnya diuresis reseptornya apa kalau diuretik itu reseptornya misalnya di ginjal ya, di ginjal itu proteinnya apa gitu. Ingat kalau ditanya reseptornya apa, kalian harus tahu protein yang ada di suatu sel tertentu. Anti lepra ini fungsi apa? Anti lepra, antibakteri berarti ya. Lepra itu apa? Bakterinya lepra itu apa? Nah, itu kita pelajarin proteinnya si bakterinya itu apa gitu. Anti malaria di sini berarti kan karena penyakit malaria itu kan di darah ya. Nah, itu sel-sel darah ya kan. Anti diabetes, urikosurik, anti diabetes berarti di mana? Insulin di apa? Pankreas ya kan berarti. Itu karena dia akan mengarah ke masing-masing reseptor sesuai dengan pengembangan yang dilakukan di sini. Tapi kita butuh adanya struktur utamanya si sulfanilamid. Tuh. Jadi kalau senyawa dengan unit struktur sama tetapi dapat memberikan aktivitas biologis bermacam-macam, ini dengan sedikit perubahan struktur ini dapat berinteraksi dengan reseptor yang berbeda dengan menimbulkan respon biologis yang berbeda. Gitu ya. Di sini ya terakhir. Jadi yang mempengaruhi hubungan struktur aktivitas biologis obat. Jadi yang pertama sifat kimia fisika tadi ya, kelarutan yang pertama. Jadi yang kalian harus ingat kalau kelarutan senyawa obat, kalau kalian lagi mendesain obat, misalnya kalian nanti kan habis S1, S2 itu kan, misalnya kalian mau mendesain obat, kelarutan obat itu tidak boleh terlalu tinggi di air, juga tidak boleh terlalu tinggi di lemak gitu. Jadi harus di tengah-tengah gitu ya. Dia harus ada sisi polarnya, juga harus ada sisi non polarnya gitu ya. Karena apa? Karena obat itu sebelum masuk ke dalam sistem tubuh manusia yang penuh lemak, dia harus melewati larut di dalam darah dulu yang mengandung air gitu.
Jadi sebelum masuk ke dalam reseptor protein yang penuh lemak, dia harus melewati bagian polar dulu, baru masuk ke bagian non-polar, gitu ya. Paham nggak sampai sini? Jadi kalau suatu desain obat, jangan yang kayak saya perlu nih yang polar banget nih atau yang non polar banget, itu jangan. Jadi kita harus ada punya bagian polar dan bagian non polarnya gitu ya. Jadi kalian harus baca ulang nih buku farmakologinya. Secara umum obat itu penembusannya hingga sampai ke reseptor itu gimana gitu. Sebelum saya nanti ada penjelasan lebih lanjut. Ada atau enggak saya lupa, saya ada materi nanti saya sampaikan atau enggak. Kayaknya ada nanti di materi selanjutnya itu saya jelaskan nanti ya. Kayaknya ada, tapi nanti kalian baca secara umum obat itu ya. Terus ada koefisien partisi, absorpsinya, ya penembusannya, aktivitas permukaan, ya derajat ionisasi, ya dia harus terionisasi kah atau enggak. Isosterisme ini tergantung strukturnya, ikatan kimianya di sini itu banyak ya, ada yang apa jenis ikatan kimia ada berapa? Yang kalian tahu ikatan kimia apa? Ada apa aja? Ikatan hidrogen, kayak gitu-gitu ya, ikatan van der Waals, dan lain-lain. Itu kalian baca lagi kimia dasar ya. Terus jarak antar atom gugus fungsional, ya, jarak antar atom. Itu juga berpengaruh ya sekali. Terus potensial redox, pembentukan kelat dan isomer. Nah ini kayaknya nanti seharusnya kalau angkatan sebelumnya itu saya yang jelaskan, tapi nanti ini bagian Pahanggara kayaknya ya tentang ini. Terus ini sifat ini dikaitkan dengan fungsi kimia yang khas seperti ini dikaitkan dengan pKa-nya ya, pKa. pKa itu kan berarti derajat keasamannya ya. Apakah dia basa kuat, asam kuat gitu ya. Tapi biasanya obat yang baik sifatnya itu yang basa kuat. Dengan kelarutan lemak dalam airnya itu adalah lambangnya biasanya log P ya. Nah, sifat lipofil di sini kelarutan dalam lemak atau air. Kalau sifat lipofil ya kelarutannya itu ya log P. Kalau sifat elektronik itu nih yang kalian harus paham kalau di kimia medisinal. Kalau bahas sifat lipofil, terus ada sifat elektronik dan sterik. Nah, kalau sifat elektronik dan sterik ini membahas tentang derajat ionisasi, suasana pH-nya, interaksi obat dengan reseptor, tipe ikatan, interaksi hidrofob, kerapatan elektron, ukuran molekul obat, dan efek stereokimia. Terus sifat-sifat lipofil, elektronik dan sterik, suatu segugus senyawa dapat dinyatakan dengan hubungan kuantitatif struktur aktivitasnya ya. Tuh. HKS ini. Oke, habis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau bertanya nggak?
Halo, nggak ada yang mau bertanya. Udah paham semua ya? Izin Ada yang bertanya, iya, kalau kalau kita ingin menurunkan efek samping obat yang terlalu besar kan mungkin dengan mengganti gugus fungsinya itu juga ternyata berhasil efek sampingnya itu turun. Namun ternyata kerja obat atau afinitasnya itu menurun atau efek terapinya itu juga ikut turun. Berarti itu bisa dilakukan modifikasi struktur lagi gitu Kak Bu, dalam memperhatikan sifat-sifat obat, sifat-sifat obat tadi sama sifat yang Ibu jelaskan tadi. ya, jadi sebelum kita modifikasi juga kita harus paham si struktur obatnya ini, bagian yang memiliki aktivitas itu gugus fungsi yang mana, jangan sampai kita menutupi bagian itu, kita tambahin gugus fungsi misalnya ternyata malah menutupin atau menjadi halang rintang untuk dia bagian yang untuk berikatan di reseptor. Paham nggak maksud saya? Kan ada bagian yang akan berikatan dengan reseptornya untuk menimbulkan aktivitas. Nah, itu jangan sampai kita tambahkan gugus fungsi sehingga menutupi untuk jalannya dia berikatan dengan reseptor gitu. Kan misalnya di sulfonilamid ini kan ini di Dapson ditambahkan pada bagian di sini ya. Ya, berarti kan apa yang apa namanya atau yang mana tadi yang sulfonilamid ini aja dulu. Nah ini kan sebagai antibakteri semua nih sama. Yang di apa yang ditambahkan adalah pada bagian H yang ini. Nah ini berarti pada bagian ini bukan yang berikatan pada apa namanya pada reseptor yang sebagai antibakteri pada protein bakteri. Jadi di sini bukan tidak menutupi halangan rintang, tidak mengakibatkan halangan rintang yang akan berikatan dengan si protein bakteri tersebut gitu loh. Jadi kalau mau menurunkan aktivitas efek samping berarti pada apa namanya bagian lain bisa dipelajarin lagi gitu. Makanya kita perlu ada mempelajari si struktur kimianya dulu sebelum kita lakukan modifikasi gitu. Itu ya Rajab ya. Iya Bu, baik Ibu, terima kasih Bu. Coba kalian apa ya contohnya? Studi institut. Kalian pernah searching aja lah apa searching tapi mudah dipahami nggak ya? Kalau punya Pak Islam itu banyak, kalau apa penelitian Pak Islam itu banyak studi in silico-nya. Kalian baca.
Itu sih nanti paling kalian cari jurnal ya, jurnal namanya, baca aja. Jadi keywordnya tuh in silico, silico gitu ya, pakai C. Jurnalnya Pak Islam juga banyak sih yang bahas apa namanya tentang komputasi ya. Kalian baca itu banyak dilakukan modifikasi, terus didekatkan, ditambatkan ke reseptor gitu. Nanti minggu depan lah kita bahas dikit lagi biar kalian lebih ada bayangan gitu. Tapi kalian baca aja dulu ya, jadi lebih ada bayangan gitu untuk komputasi. Siapa tahu kan kalian tertarik nanti kalau penelitian sebentar aja. Kalau komputasi kalau udah paham sih ya, sama komputernya memang harus. Tapi kan di kampus itu nggak tahu mahasiswa boleh pegang nggak sih? Di kampus tuh komputernya memang harus laptop yang kuat ya, karena kan dia lumayan sih kalau komputasi. Tapi rasanya ada mata kuliah pilihan ya, kimia komputasi ya? Ada nggak sih? Tidak ada, Ibu. Nggak ada ya? Ya udah. Ya udah. Ada yang bertanya lagi nggak? Ya udah kalau nggak ada, minggu depan kita bahas apa tadi? Dan tadi ya, yang depan jamnya sama. Nah, iya, teori pengembangan obat. Teori pengembangan obat dan target obat ya. Ya udah, mungkin saya tutup ya. Nanti sekretarisnya kirim absen ya. 3 kelas berarti. Langsung saya tanda tangan nanti ya. Ada yang bertanya, misalnya nanti ada yang bertanya, WA aja nggak apa-apa ya. Oke. Udah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam